Kemarin kita belajar tentang saving sama investasi. Ya. Saving sama investasi. Hari ini kita masuk kepada lanjutan dari pembahasan tentang saving sama investasi. Lebih tepatnya hari ini kita bicara tentang perangkat dasar ya, dari keuangan itu sendiri. Karena dia basic, dasar, berarti tidak terlalu banyak yang akan kita bahas gitu ya. Yang diajarkan yang penting-penting saja dulu. Nanti hal lain bisa kita diskusikan atau ditanya ke dosen lain ya, yang materi lebih lanjutannya. Oke, ini kira-kira yang harus kita jawab nanti setelah pasca pelajaran ini. Kalian mengerti dengan konsep present value ya. Nah, nanti kita coba lihat, ini pernah saya ajarkan pas di kelas matematika ekonomi tentang present value ya, nilai saat sekarang istilahnya. Dan bagaimana kita bisa menggunakan ini ya untuk membandingkan nilai uang. Jadi konsep present value itu akan kita gunakan untuk membandingkan nilai uang nanti. Jadi compare penjumlahan uang dari waktu ke waktu. Terus lanjutan nanti adalah kenapa seseorang itu ya bersifat risk averse, artinya dia takut dengan risiko ya. Jadi kalau pelajaran ekonomi ini memang kita akan diajarkan sedikit tentang psikologi gitu ya. Bagaimana kita memilah manusia itu perilakunya itu biasanya ada yang suka dengan risiko, ada yang takut dengan risiko, terus ada orang yang netral ya, tidak takut, tidak suka juga dengan risiko gitu. Jadi dia 50-50 lah gitu ya. Sedangkan kalau risk averse ini artinya orang tersebut takut dengan risiko. Nah, karena dia takut dengan risiko, ya, maka orang itu akan menggunakan asuransi. Yang kedua tuh pilihannya kalau seandainya dia ingin berinvestasi, gitu ya, dia pasti akan melakukan diversifikasi, jadi dia pecah-pecah risikonya itu. Kalau anak manajemen kan istilahnya jangan simpan telur itu di satu keranjang gitu ya. Nah, prinsip itu akan dibahas bagaimana orang-orang yang takut dengan risiko ini itu akan meminimumkan risikonya dengan cara memecah risikonya atau diversifikasi ya, yang tujuannya untuk memanage atau mengatur mengelola risikonya ya. Terus lanjutannya adalah apa sih yang mempengaruhi ya. Kemarin hanya tentang saham sedikit ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit tentang saham itu sedikit di sini. Pertanyaannya apa sih yang mempengaruhi nilai dari aset itu sendiri ya. Ada nanti diajarkan tentang hipotesa efficient market, artinya diasumsikan atau dihipotesakan. Hipotesa ini kan hipo itu lemah, tesa itu dugaan ya. Jadi kita menduga, masih berupa dugaan yang masih lemah ya, bahwa pasar itu bersifat efisien. Terus itu akan kita coba bahas ya tentang efisiensi market. Oke, ini pengenalan dulu ya. Kita coba perkenalan lagi. Kemarin ya apa yang kita pelajari minggu lalu itu adalah bahwa sistem keuangan itu adalah mengkoordinasikan ya antara saving dengan investasi. Dan harus kalian ingat bahwa investasi di sini itu bukanlah yang main saham, obligasi dan seterusnya. Saham, obligasi itu masuk pada saving di pengantar makro. Investasi yang kita maksud adalah orang itu ketika dia ya menggunakan uangnya untuk membeli lah, bisa kita katakan seperti itu ya, beli pabrik, beli motor dan seterusnya, yang fungsinya nanti dari apa yang dibeli itu menghasilkan uang. Itu dinamakan investasi ya. Kalau kemarin saya ilustrasikan, kalau seandainya kalian beli sepeda motor, terus kalau motornya digunakan sebagai kendaraan biasa bagi kalian itu dianggap sebagai konsumsi. Tapi kalau seandainya kendaraan itu sepeda motor, kalian ikut Gojek, Grab dan seterusnya, maka dianggap sebagai investasi. Nah, sekarang partisipasi ya. Seseorang itu dalam pasar keuangan itu akan membuat ya seseorang itu akan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki ya berdasarkan waktunya. Karena dia akan masuk kepada pasar keuangan, dia akan mempertimbangkan kira-kira kalau seandainya saya berinvestasi kepada sini, kira-kira untungnya berapa? Kalau saya investasi ke sini, untungnya berapa? Nah, nanti kan manusia itu akan memilih ya, dengan kendalanya. Kita punya anggaran terbatas, tapi kita harus menghasilkan yang optimal. Gitu. Jadi kalian bisa dengan uang kalian cuma segini dikasih orang tua, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan uang misalnya. Apakah saya habiskan semua untuk konsumsi saya atau saya simpan sebagian untuk saya
investasikan nanti. Jadi dari tabungan untuk diolah menjadi investasi. Finance atau keuangan itu adalah ya bisa kita katakan field atau ladang ya atau media untuk mempelajari bagaimana seseorang itu melakukan satu keputusan ya decision making. Jadi pelajaran kita nanti bagaimana ya seseorang itu melakukan suatu keputusan dalam melakukan uangnya. Apakah dia akan melakukan tabungan, apakah dia akan melakukan investasi. Kalau dia investasi, kira-kira investasi apa yang akan dipilih? Kalau seandainya dia tabungan, tabungan mana yang akan dipilih? Karena prinsip tabungan yang kemarin kita katakan bahwa bisa jadi tabungan dia nabung ke bank saja atau dia main ke pasar saham ya atau main di obligasi. Nah, di sini ya, ini present value. Kenapa kalian diajarkan dulu tentang konsep tentang uang ya berdasarkan waktunya. Ini pernah saya sampaikan di matematika ekonomi. Kenapa bunga itu ada? Salah satunya karena konsep time value of money ini, bahwa nilai uang itu berdasarkan waktunya. Uang sekarang itu lebih berharga dibandingkan uang di masa depan. Misal uang kalian yang sekarang 3 juta, itu lebih berharga dibandingkan 3 juta 20 tahun ke depan. Jadi nilai itu berdasarkan waktunya diistilahkan dengan time value of money ya. Untuk membandingkan nilai uang itu sendiri berdasarkan waktunya, kita mengenalkan konsep namanya present value ya, nilai sekarang. Present value itu adalah ya kalau seandainya gitu ya kalian diiming-imingkan misalnya oleh investasi, kira-kira kalian nanti di tahun 10 kalian akan memperoleh 1 miliar misalnya. Nah, pertanyaannya berapa sih 1 miliar itu dinilai dengan uang sekarang? Karena kita percaya bahwa time value of money ini menganggap bahwa uang sekarang itu lebih berharga dibandingkan uang di masa depan. Sebagai ilustrasi saya sampaikan tahun 98 misalnya gitu kan. 98 dengan uang 500 rupiah itu bisa beli sate, kan? Beli sate, 2 tusuk sate sama 1 ketupat. Tapi di zaman sekarang 500 rupiah di tahun 2021 itu nggak bisa lagi beli sate. Ya. Nah, berarti uang 500 di tahun 98 itu lebih berharga dibandingkan uang 500 tahun 2021. Begitu juga dengan sederhananya kita ketika kalian diiming-imingkan ya 10 tahun ke depan, berarti itu 2031 gitu ya. Kalian akan dikasih uang 10 miliar dari investasi tersebut. Nah, sebagai orang yang rasional dan keuangan itu akan mempertimbangkan. Kalau seandainya saya dikasih 10 miliar, tapi 10 tahun ke depan, kira-kira berapa sih nilai dari investasi itu di tahun sekarang? Jadi konsep present value ini membantu untuk melihat kira-kira apakah investasi ini menguntungkan atau tidak. Jadi kalau kalian diberikan presentasi keuangan oleh orang manajemen keuangan, orang-orang yang mau memberikan iming-iming investasi, gitu, terus kalian dikatakan, nih mau nggak investasi tempat saya? Nanti di tahun ke-10, 10 tahun ke depan, 2031, kalian akan dapat uang sebesar 10 miliar. Tapi kalian harus memberikan investasi sekarang, misalnya sejumlah 4 miliar. Nah, sekarang, apakah kalian akan mau ambil nggak investasi itu atau tidak? Dengan 4 miliar, kira-kira ya, 10 tahun ke depan seperti apa. Sekarang kita coba lihat. Ini sudah pernah saya sampaikan di matematika ya, bagaimana cara menghitungnya. Present value itu. Nah, atau dibalik nanti kita coba lihat. Kira-kira kalau seandainya saya misalnya beli tanah sekarang, misalnya dihargai 1 meter 500 rupiah, 500 ribu rupiah. Terus berapa nilai dia di 10 tahun ke depan? Itu nanti dihitung dengan cara future value. Jadi menghitung nilai aset itu di sekarang dengan mempertimbangkan 10 tahun ke depan berapa nilai. Ya. Nah, ujung-ujungnya nanti adalah present value sama future value ini itu dihubungkan dengan suku bunga. Jadi kalau orang yang concern dengan ekonomi syariah, dia harus memutuskan ya atau merubah konsep ini. Karena banyak, termasuk orang-orang yang berkecimpung dalam syariah sendiri atau orang-orang yang anti dengan riba sekalipun, ketika ditanya uang itu mau nggak dikasih uang misalnya uang 1 juta sekarang gitu atau dikasih uang 3 juta tapi 10 tahun ke depan, mana yang dipilih? Kalian milih mana?
Apakah mau dikasih uang 1 juta sekarang atau 10 tahun ke depan dikasih uang 3 juta? Mana yang akan kalian pilih? 1 juta sekarang, 3 juta di 10 tahun ke depan. Mana akan kalian pilih? 1 juta sekarang, Pak. Nah, kenapa? Besaran mana 1 juta sama 3 juta? Kalau untuk sekarang besaran 3 juta, tapi kalau 10 tahun ke depannya belum tentu 3 juta itu besar dari 1 juta sekarang, Pak. Nah, itu kalian sendiri kan melihat bahwa percaya value of money itu. Bahwa uang itu ternyata ya, walaupun secara angka 3 juta itu besar pada 1 juta. Yang jadi masalah adalah 3 jutanya kapan? Kalau 3 juta sekarang pasti lebih harga, ya kan, dibandingkan 1 juta. Tapi kalau 3 juta di 10 tahun ke depan, itu belum tentu sebesar itu nilainya. Nah, ini yang jadi apa ya, bagi orang yang ingin memutuskan atau mau menghancurkan riba itu dengan yang percaya ya suku bunga atau riba, karena nanti banyak juga pendapatnya, ada yang mengatakan tidak sebagai riba gitu, bunga itu, karena dia menjaga nilai. Seseorang yang ingin menghapuskan bunga ini, maka dia harus merombak konsep uang itu sendiri, bahwa nilai uang itu harus bisa diyakini bahwa bernilai sama di tahun sekarang dengan tahun depan. Kalau kalian percaya seperti tadi, bahwa 1 juta sekarang lebih berharga dibandingkan 3 juta 10 tahun ke depan, maka kalian tuh percaya dengan value of money. Nah, disinilah nanti kita akan melihat ya, kira-kira 3 juta 10 tahun ke depan itu berapa sih nilai sekarang. Itu akan dibandingkan ya dengan suku bunga. Begitu juga dengan future value ya. Jadi intinya, bagi orang liberal itu bunga ini fungsinya untuk menjaga nilai, agar tidak jatuh nilai uang itu berdasarkan waktunya. Ya, kita coba lanjut. Nah, ini sebagai apa ya, contoh ilustrasi, kalian diberikan ilustrasi tentang deposito ya, deposito yang sangat sederhana misalnya. Seseorang itu mendepositokan uangnya $100 ya di perbankan. Suku bunga di bank itu 5%. Nah, pertanyaannya berapa nilainya di masa depan? Di tahun pertama itu sangat sederhana, ya kan? Uang kita 100, suku bunganya 5%. 5% dari 100 itu berapa? 5% dari 100. Berapa? Ayo. 5% dari 100. Berapa 5% dari 100? 20, Pak. Berapa? 20. 20? 5, Pak. 5. 5% itu kan 5/100. Dikali 100. Berarti 5%. 5 ya, $5. Jadi artinya nanti yang dia peroleh di tahun pertama itu adalah uang dia yang 100 ditambah hasil dari bunga, yaitu 5 gitu kan. Maka dia di tahun pertama memperoleh uang sebanyak 105. Di tahun kedua ya, itu dengan cara apa? Ya dikali gitu ya. Kali kalian dapat 105 gitu kan. Berarti 5% dari 105 berapa? Atau saya pindahkan ke ini ya. Oke, pindah ke Word lah. Saya pindahkan ke Word. Kita coba. Tadi berapa? 5% ya. Nabung, kalian nabung sebanyak $100 ya. Suku bunga ya itu 5% ya, 5%. Maka di tahun pertama itu uangnya adalah kalian punya 100 gitu kan, dikali berapa? Apa rumusnya tadi? Masih ingat? 1, Pak. 1. Kenapa 1? 1 ditambah 0,05 ya. 0,5. Oke. Kenapa 1? Ya, karena kalau seandainya kita kalikan ini kan sama dengan adalah 100 gitu kan, ditambah kan prinsip gitu. 100 kali 0,05 berapa? 5 kan? Ya.
Coba dengan kalkulator 100 kali 0,05 itu berapa? Dapat? Saya 5 ya. Itu sama dengan uang yang diperoleh 105. Tahun kedua berapa? Kedua berarti kan ya 105 kali 1 tambah 0,05. Berapa nih? 105. 0,05 dikali 105 itu berapa? 5,25. Berapa? 5,25. 5,25. Ya. 5,25. Berarti berapa? Tahun kedua dia dapat 110,25. Tahun ketiga. Ketiga berapa? Berarti adalah 110 kali 1 gitu kan. 0,05. Berapa nih? 0,25 ya. Berarti ini nilai adalah 110,25 ditambah berapa nih? 5% dari 0,05 kali 110,25. Berapa? Ada dapat? 0,05 kali 110,25. Berapa? Anda dapat? Berapa? 0,05 kali 110,25. Ini sengaja saya ulang ya, karena kemarin matematika ekonomi banyak salah di jawaban di sini. Berapa? Kan yang dapat? 5,51, Pak. 5, itu kalau pembulatannya ya, 5,51 ya, 1. Kalau seandainya kita bulatkan dia, ini kan dapatnya 25 nih kan. Kemarin di matematika ekonomi saya ajarkan cara pembulatan ya. Kalau seandainya di atas 4 ya, ini akan naik ke atas. Dia akan naik jadi 3 ya kan. Tapi kalau di bawah 4 itu nggak naik ya. Dia jadi 5,51. Kalau seandainya 2 digit ya. Nah, ini berapa nih? Ya. Kalau sampai tahun seterusnya dan terusnya, nah sekarang pertanyaannya kalau tahun ke 20 ya, berapa nilainya uang tabungan kalian? Berapa nilai tabungan kalian? Bisa dengan cara seperti ini kan panjang gitu kan? Mungkin tahun keempat gitu kan? Tahun keempat cara 115 gitu kan, 0,76 kali terus seterusnya gitu ya, sampai di tahun ke-20. Ini lama tuh enggak? Ngitung kayak gini. Lama, Pak. Lama. Kalau mau cepat ada caranya. Mau diajarin secara cepat enggak gitu kan? Boleh. Mau, Pak. Boleh, Pak. Cara cepatnya udah diajarin dulu di matematika ekonomi. Caranya kan kemarin rumusnya ya, future value istilahkan gitu. Nilai masa depan itu adalah berapa nilai present value istilahnya. Dikali dengan 1 ditambah saya sebutlah I ya sebagai interest rate. Interest rate ini suku bunga ya. Jadi bahasa asing ini harus disandingkan dengan keilmuannya. Interest itu kan menarik, tapi kalau seandainya kita jadikan ke bahasa Inggris, interest rate artinya suku bunga gitu ya, bunga. Jadi rumusnya adalah present value dikali 1 tambah I. Kan sama I ini kan suku bunga ya. 5% kan. I saya sebutlah nama I ya. Nah, tambahan sekarang tuh ada caranya. Karena kita kalau tahun 20 caranya gimana dong ya? Terpaksa di sini ditambah notasi satu lagi ya. Dengan rumus ini kalian
bisa nanti mempertimbangkan nilai itu di tahun keberapa. Dikali ya. Nanti ada beberapa buku pakai T, ada yang pakai N ya. Ada yang tulis N. Ada bisa T, N besar, N kecil terserah. Tapi kalian harus tahu maknanya apa gitu kan. Nah, di sini nilai masa depan ya, future value itu sendiri adalah berapa nilai dia sekarang dikali 1 tambah suku bunganya dipangkatkan dengan mau hitungannya tahun bisa, mau hitungan bulan boleh gitu, mau hitungan harian bisa gitu. Tergantung soal. Ya. Jadi kalau seandainya kita contohkan nilai dia, nilai tadi kan ini nilai tahun ketiga berapa? Nilai tahun ketiga kan ini ya. Ini ya kita buktikan ya. Nilai tahun ketiga kan ini adalah 115,76 ya. Nanti kita buktikan sekarang. Coba tahun ketiga dengan rumus yang saya sampaikan tadi. Ya. Coba masukkan present value-nya berapa? Ya, future value tahun ketiga ya. Rumusnya apa? Present value ya. Present value-nya berapa? Nilai sekarang adalah tabungan dia sekarang nilainya adalah 100. Maka di sini 100 kali 1. Suku bunga berapa? Berapa suku bunga ya? 0,05 Pak. 5 Pak. Karena 5% itu, 5% itu sama dengan 0,5. Ya. Di sini adalah 0,05. Nah, berapa pangkatnya? Berapa tahun? Ketiga. Tahun Ketiga Pak. ya. Kita akan mau tahun ketiga. Ya. 0,05 ya. Tahunnya tahun ketiga. Sekarang carilah nih. Berarti kan nih 100 ya. 1 tambah 0,05 itu berarti 1,05 ya. 05. Nah, pangkat 3. Berapa? 1,05 pangkat 3 itu berapa? 100. Yang belum bisa dengan kalkulator gitu ya. Saya coba pindahkan sedikit ya. Kita stop share dulu. Bisa dengan Excel. Okay? Kita coba dengan Excel ya. Pakai kalkulator juga bisa. Saya sharing aja lah. Share layar saya ya. Screen saya. Bisa nanti dengan Excel boleh, dengan kalkulator juga boleh ya. Yang mana kalian nyaman ya. Kalkulator, saya buka kalkulator. Saya ajarkan dengan Excel boleh, dengan kalkulator ya. Kita coba dulu yang kebetulan yang kebuka Excel. Nah, kalkulator udah. Kalau kalkulator itu kan 1,05 ya. Nah, cari yang ada pangkatnya itu ada topi istilahnya gitu ya. Pakai XY berarti di sini. Ini pangkat 3. Jadi nilainya adalah 1,157625 ya. Nanti kita pindahkan sini. Ya.
100 dikali, kita kali dengan hasilnya tadi berapa? 1, ini ya. Bisa pindah ke sini. Nah, berapa nih? Kita masih ada 10 menit ya. Nanti kita masuk ke link baru ya. 100 kali 1,1575 itu berapa? Kan ini 100. Kali 100 ya. Jadi hasilnya adalah 115,7. Sama ya dengan di atas. Kalau kita bulatkan ya, ini kan naik ke atas, ini sama ya. Kalau pembulatannya 2 digit, ini sama nilai dengan ketika 5 itu naik ke atas ya. Jadi 3 itu nggak bisa naik ke atas. Jadi hilang. 19,76 sama dengan nilai yang di atas ini. Ya. Nah, rumus ini silakan diingat, ini adalah rumus untuk menghitung nilai di masa depan. Nah, dengan cara Excel juga bisa gitu kan, karena lebih nyaman untuk kalian. Jadi kita bikin gitu kan, present value-nya 100 gitu kan. Feature, kita akan mencari feature value-nya. Terus suku bunga ya, I 0,05 ya. Terus T nanti bisa kita mainkan gitu kan. Saya jadikan tadi sampai 20 tahun ya. 20 tahun. Terus rumusnya tadi kita ingat bahwa adalah present value itu feature value rumusnya adalah nilai present value di 100 ya. Ini dengan cara mana yang kalian nyaman ya, bisa dengan cara seperti ini boleh ya, disamakan sama bawah atau dengan cara pakai dolar istilahnya ya. Tapi ini aja udah gampang ya. Present value nilainya dikali ya hasil dari penjumlahan 1 ditambah ini ya, terus yang ini itu dipangkatkan dengan yang ini ya. Nah, tapi Excel kan bingung membacanya, berarti harus dikurung 2 kali gitu. Ini dikurung dulu ya biar dia mengerjakannya ini dulu. Udah ya, sorry. Pangkat 1 tambah, oh sorry, pangkat 2. Ya, 105 di tahun pertama ya. Di tahun kedua 110,25, di tahun ketiga 119,725, tahun keempat 111, di tahun ke-20 itu adalah 265,3998 ya. Nah, ini kalau seandainya mau dibulatkan menjadi 2 digit bisa nanti ya, saya bulatkan jadi 2 digit. Jadi kalau seandainya soal ditanya di tahun ke-20 berapa nilainya adalah ini. Itu 265,33 ya. Di tahun ketiga akan terbukti kan, tahun ketiga 115,76 sama ya. Di tahun ke-20 nilai uang kita itu adalah 265,33. Nah, cara ini bisa nanti saya ulang lagi soal kalian di pengantar makro nanti tiap orang akan berbeda-beda nilainya. Jadi tidak ada yang bisa kerjasama lagi. Cukuplah di matematika ekonomi kemarin yang adanya kerjasama di semester ini tidak akan lagi ada karena soal itu akan berbeda tiap kalian. Oke, kita coba lanjutkan materi kita. Itu rumus mencari nilai ya di masa depan. Ya. Rumusnya itu adalah kalau di sini kan disampaikan 100 kali 1,05 pangkat n ya. 100 ini adalah nilai present value-nya. Nah, contoh kalau seandainya tadi 100 present value-nya, nilai di future value itu adalah
100 dikali 1 tambah 0,05 pangkat N. Nah, kalau seandainya kalian disuruh mencari present value, itu bisa dengan cara dibalikkan. Kan? Ini kan kita punya rumus seperti ini ya. Kalau seandainya kalian sebutlah 12, itu adalah hasil penjumlahan misalnya. Perkalian ya, 3 kali 4 misalnya. Kalau seandainya kita mau mencari nilai 3 ini ya, dari persamaan ini, sebutlah sini ya, kita ganti ini dengan A. 12 sama dengan A tambah kali 4. Pertanyaannya berapa nilai? Nilai A. Nilai A itu berapa? Kalian tahu? 12 dibagi 4. Nah, 12 bagi 4. Berarti nilai A itu adalah A sendiri. Itu adalah kalau kita pindah ruas ya. Maka matematika itu sangat membantu. Kalau dia bentuk perkalian di sini, perkalian kan. Ketika dia pindah ruas itu akan menjadi pembagi dia. Ya, maka di sini 12 bagi 4. A berapa? 3, Pak. 3. Nah, kalau seandainya soal rumusnya seperti ini ya, feature value itu adalah present value dikali 1 tambah I tambah F, maka berapa present value? Ya. Rumus present value berapa? Present value itu adalah berarti yang 1 tambah ya tambah I pangkat N, dia akan pindah ruas ke sebelah kiri. Ya, maka feature value apa? Enggak, kalau dia pindah ruas itu akan, kalau dia perkalian dia akan menjadi pembagi. Jadi bagi, Pak. Dan jadi bagi di sini ya. Maka di sini rumusnya adalah feature value ya, dibagi dengan ini rumus untuk mencari nilai present value. Ya. Apa nilai dia masa depan, terus dibagi dengan 1 tambah I pangkat N. Oke, paham? Nah, sekarang kita coba lanjutkan di sini karena materi masih banyak ya. Kita lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Ya, oke, silakan. Kalau misalnya yang ditanya waktunya, Pak, bagaimana, Pak? Gimana? Kalau misalnya yang ditanya waktunya bagaimana, Pak? Oke. Pertanyaan bagus. Kalau ditanya tentang waktunya, kemarin itu bisa dengan logaritma ya. Kemarin saya contohkan ada di soal matematika ekonomi kemarin. Nah, coba saja ya. Misalnya dari kita masih ada 2 menit 18, nanti saya kasih kalau seandainya berakhir terpotong, saya kasih link, silahkan masuk lagi ya, bercepat ya. Coba, pertanyaan bagus tadi ya. Bagaimana kalau seandainya ditanya tentang waktunya? Nah, ini aja kita ambil ya. Kita punya nilai di tahun berapa yang agak. Saya mau lihat yang angkanya tadi. Contoh ini saja lah ya. Di tahun ke-20 itu nilainya adalah 265,33 ya. Nilai di present value berapa? 100 ya. Bagaimana? Ini aja lah, yang gampang sedikit. 100. Tahun kedua nih ya. Tahun kedua aja lah, tahun kedua. Nilai di tahun kedua. Di tahun kedua, nilainya adalah sama dengan 110,25. Nilai dia sekarang adalah 100 kan? Berarti kan tinggal ganti saja, masukin saja ke rumus ini ya. Pakai rumus sederhana ini untuk menyelesaikan soal tadi. Present value nilainya ada, feature value ada. Feature value-nya adalah 110,25. Present value-nya nilai adalah 100. Ya. Suku bunga ada. Ya. Suku bunga ada. Suku bunga sama dengan 0,5. Ya. Maka ini dikali saja 1 tambah 0,05 dipangkat dengan N. Pangkat N ya. Waktu kita ntar lagi habis, saya coba lanjutkan di video kedua ya. Kayaknya kepotong. 0,05. Nanti kita coba bahas N ini datang dari mana ya.
Nah, waktu kita terpotong nih, saya stop dulu share-nya. Biar tidak terpotong saya menjelaskannya.